Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kasus yang banyak sekali terjadi di masyarakat dan juga banyak ditanyakan oleh warga masyarakat karena ini menyangkut hutang piutang dan jaminan. Oke. Pertanyaan yaitu kemarin saya dapat WA dari seseorang yang menanyakan seperti ini. Saya menjual 2 mobil, namun apakah itu bisa dipidana? Menjual mobil itu tidak bisa dipidana, tapi ternyata ada kelanjutannya. Saya menjual 2 mobil dan mobil tersebut sudah saya jaminkan BPKB-nya dan kemudian saya disomasi oleh pihak krediturnya. Apakah saya melanggar hukum? Ini mungkin karena kurang pemahaman hukumnya atau memang kurang paham tentang masalah ini atau gimana, saya nggak tahu. Ya jelas menjual jaminan fidusia itu melanggar hukum. Bukan hanya hukum perdata, bukan hanya ini tidak menyangkut hukum perdata dan perjanjian saja. Selain wan prestasi, seseorang yang menjual jaminan fidusia itu bisa dihukum pidana. Itu jelas diatur di Undang-Undang Fidusia ya, seperti itu. Oke. Mengenai jaminan fidusia itu kendaraan ya yang dijaminkan biasanya seperti ini. Ketika Anda meminjam uang kepada kreditur, itu biasanya yang menjadi jaminan atau anggunan adalah BPKB-nya, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, entah itu motor atau mobil, biasanya yang dijaminkan itu. Tapi sifat dari jaminan fidusia itu sudah dijelaskan di dalam pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sudah dijelaskan bahwa jaminan fidusia itu bersifat droit de suite, artinya kepemilikan itu walaupun bendanya dimiliki siapapun, tetap untuk hak menyita jaminan itu tetap yang memiliki adalah kreditur. Jadi di pasal 15 jaminan fidusia tetap disebutkan, sudah jelas disebutkan, walaupun mobil tersebut yang sudah dijaminkan BPKB-nya itu dijual ke siapapun, mau dijual dialihkan kemanapun, ketika perjanjian utamanya maksudnya perjanjian hutang pihutang antara debitur dan kreditur ini terjadi wan prestasi, maka kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap mobil tersebut walaupun itu sudah dilakukan jual beli mobil tersebut. Oke, itu ya. Jadi dalam bahasa hukumnya droit de suite atau benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia itu masih mengikuti jaminan pokoknya, intinya seperti itulah ya. Dan untuk konsekuensi hukumnya sudah jelas ya, sudah jelas di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu boleh digadaikan atau digadaikan itu masih boleh ya di pasal 23 itu, tapi asal memperoleh izin dari kreditur digadaikan. Apalagi dijual itu pasti tidak boleh dan jarang sekali kreditur yang mengizinkan jaminan fidusia itu untuk digadaikan, dialihkan atau apalagi dijual ya. Ketika tidak memperoleh izin dan apalagi secara ilegal dijualnya, jadi kan jual belinya tanpa adanya BPKB kan berarti sudah perjanjian jual belinya ini berarti ada cacat hukumnya ya. Berarti ketika itu dilakukan secara ilegal, maka di pasal 23 ini sudah dijelaskan ya. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari krediturnya. Dan di pasal 36 ini sanksinya sudah jelas
Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan pihak kreditur itu dapat dipidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Ini sudah termasuk tindak pidana ya. Bisa dipidana 2 tahun. Sebenarnya ini juga bisa masuk wilayah penggelapan juga di pasal KUHP karena Anda melakukan jual beli padahal objek dari jual beli tersebut masih jaminan dari kreditur. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali Anda yang menjaminkan BPKB kendaraan Anda, misalnya mobil atau motor, setelah itu Anda menjual mobil atau motor tersebut karena hal tersebut melanggar hukum dan bisa dipidana 2 tahun seperti yang sudah dijelaskan di jaminan fidusia. Dan untuk pasal ini tidak hanya mengikat untuk yang menjual saja, tetapi untuk yang membeli kendaraan, ternyata kendaraan tersebut adalah dijaminkan di fidusia, itu juga bisa terkena pasal tersebut karena sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia, karena fidusia itu didaftarkan dan menganggap semua orang itu tahu. Ketika misalnya jual beli tanpa BPKB berarti sudah jelas kan, orang tersebut bisa masuk pasal penadahan yang membeli, seperti itu. Dan seperti biasa itu permasalahannya banyak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.